Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Harta amanah Soekarno, nyata atau mitos? Pada tahun 2013, Indonesia digemparkan oleh informasi sejarah mengenai harta rahasia Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Harta rahasia tersebut disinyalir tertaut dalam sebuah perjanjian bernama Memorial Green Hilton. Memorial Green Hilton sebetulnya sudah menjadi perbincangan sejak 2008 di Amerika Serikat sebelum menjadi sebuah pembicaraan hangat di Indonesia sekitar tahun 2013. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa Soekarno meminjamkan 57.000 ton emas kepada Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Perjanjian ini dibuat secara rahasia oleh Kennedy dan Soekarno di Jenewa, Swiss pada 14 November 1903. The Green Hilton Memorial Agreement adalah perjanjian antara Amerika diwakili John F. Kennedy dan Indonesia yang diwakili Soekarno dan perwakilan dari Swiss, William Fokker. Dalam perjanjian tersebut, Amerika setuju untuk mengakui bahwa kekayaan Indonesia ada berbentuk emas jumlahnya 57.000 metrik ton emas. Isi dari perjanjian itu pertama kali dipublikasikan oleh sebuah situs yang beredar di Amerika Serikat pada tahun 2008. Konon peminjaman emas tersebut dilakukan untuk membantu Amerika Serikat yang pada tahun 1963 sistem keuangan Amerika Serikat masih menggunakan gold standard. Artinya, setiap dolar yang dicetak maka harus ada emas yang dicadangkan. Dengan kata lain, jika memiliki tambahan cadangan emas sebanyak 57.000 ton, maka Amerika Serikat bisa mencetak uang dolar sebesar nilai emas tersebut. Oleh karena itu, Kennedy meminjam emas milik Indonesia. Perjanjian ini pula yang diisukan menyebabkan terbunuhnya Kennedy pada tanggal 23 November 1963 dan lengsernya Soekarno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Wartawan Indonesia Safari A.N.S. yang merupakan penulis buku Harta Amanah Soekarno terbit 2014 mengaku sudah meneliti harta amanah Soekarno tersebut selama 10 tahun mengandalkan sistem banking internasional. Pada tahun 2014, Safari sebut dokumen asli tentang Amerika Serikat ke Indonesia, Memorial Green Hilton. Memorial Green Hilton tersebut ada di Eropa. Safari menuturkan dokumen asli tersebut dipegang oleh orang Indonesia yang tinggal di Eropa dan berjumlah 12 lembar. Namun dia menolak menyebutkan namanya orang tersebut. Dokumen Grand Hilton masih terpecah, cerai-berai, belum sepenuhnya utuh. Ada 12 halaman lebih. Ini merupakan konspirasi internasional untuk menghilangkannya. Dokumennya ada yang asli dan palsu. Saya tidak pegang yang asli. Ada yang asli dipegang orang. Saya pernah lihat yang asli, tapi tidak boleh difoto, ujar Safari. Secara teori membuktikan harta amanah itu ada. Saya ingin agar orang Indonesia, sejarawan, dan birokrat mencatat fakta sejarah ini ada, tambah Safari. Namun mengenai Memorial Green Hilton, banyak sejarawan Indonesia yang meragukan
Pasalnya, Presiden Soekarno pasca dilengsarkan dari kepresidenan hidup dalam situasi miskin dan bahkan tidak sanggup untuk membiayai pengobatannya. Sejarawan LIPI, Asfi Warman Adam curiga The Green Hilton Memorial Agreement atau harta amanah nihil adanya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Beberapa argumen dia sampaikan soal ketidakyakinan Soekarno memberikan emas kepada John F. Kennedy. Pasca tahun 65, Soekarno sudah miskin, tidak ada uang pensiun. Bung Karno membutuhkan uang, lalu Sidarto menjumpai mantan kepala rumah tangga. Dapatlah 10.000 US dollar yang dikirim ke Wisma Yaso. Uang itu dititip ke Megawati di kaleng biskuit supaya enggak ketahuan. Kalau dia kaya, kenapa harus minta-minta uang itu? Ujar Asfi. Cerita kemiskinan Soekarno tidak berhenti sampai di situ. Untuk mengobati dirinya saja sulit, karena Soekarno tidak ada uang. Dirawat giginya oleh Heng Kian, tapi Bung Karno tak bisa membayar. Dia membayar dengan sebuah pulpen yang hadiah dari negara lain. Tak kalah tragis, Soekarno juga menjual mobilnya untuk melunasi pembuatan patung Gatot Kaca yang kini dikenal dengan patung Pancoran. Selain itu, Asfi Warman Adam juga meragukan tanda tangan Soekarno yang terbubuh dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dia berharap agar Safari ANS selaku penulis mau menyerahkan dokumen tersebut untuk dianalisis tanda tangan Soekarno oleh Badan Arsip Nasional. Arsip bisa diserahkan sehingga bisa tahu ini fotokopi atau bukan. Arsip Nasional bisa melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan itu lewat pembesaran. Tegasnya. Menurut analisa Asfi, sekalipun benar Kennedy dan Soekarno bertemu pada 14 November 1963, mereka tidak akan membicarakan persoalan harta amanah tersebut. Selain tanda tangan Soekarno, keberadaan Kennedy juga diragukan. Hal ini menurut beberapa sumber, karena Kennedy pada tanggal tersebut dia sedang berada di Washington DC, bukan di Jenewa. Kejanggalan lainnya adalah bahwa stempel kepresidenan Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut berbeda dengan stempel resmi. Logo burung Garuda yang berbeda dengan stempel resmi dan mirip hasil cropping. Cap dan burung Garuda itu biasanya dipakai oleh kabinet dan kementerian. Presiden menggunakan simbol padi dan kapas, dan di tengahnya ada bintang, ujar Asfi. Namun walau bagaimanapun, Safari ANS membeberkan wasiat Soekarno mengenai harta amanahnya tersebut. Dalam situsnya ia menuliskan sebagai berikut. Sejak awal, Soekarno memang sudah mengklaim dirinya tidak punya apa-apa lagi. Apa-apa lagi harta milik pribadinya yang harus ia titipkan kepada anak-anaknya. Ia adalah presiden termiskin di dunia hingga kini. Berkenaan dengan harta amanah Soekarno pun ia menulis 2 lembar surat wasiat tertanggal 12 Januari 1967 yang dikukuhkan oleh stempel UPS. Itu berarti surat wasiat ini dibuat 3 bulan sebelum Soekarno mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967. Tanda tangan Soekarno dalam dokumen tersebut menggunakan tinta berwarna hijau yang menjadi ciri khasnya. Wasiat tersebut masih menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama. Isi surat wasiat tersebut tertera dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 021/PPTAPRI/SK/Romawi 8.69. Hingga saat ini perbincangan mengenai harta amanah Soekarno masihlah sebuah perbincangan menarik. Akankah ada sebuah titik cerah dalam memahami sebuah fakta, atau bisa jadi opini dalam sejarah bangsa ini?
Di satu sisi kita percaya bahwa Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy merupakan sahabat dan mungkin saja saling membantu. Namun di sisi lain kita melihat Presiden Soekarno yang dijunjung sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia jatuh miskin saat lengser dari kursi Presiden Indonesia. Hanya waktu dan penelitian sejarah yang sungguh-sungguh sehingga dapat mengungkapkan misteri ini. Demikian kura-kura. Bakar Lambe Sundel.